Penyembelihan hewan kurban mulai dilaksanakan di Masjid Agung Al-Azhar pada hari kedua Idul Adha. 18 ekor sapi dan 98 ekor kambing akan disembelih hingga sore nanti. Penyembelihan hewan kurban mulai digelar di Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan di hari Tasyrik pertama atau hari kedua Idul Adha. Ada 18 ekor sapi dan 96 ekor kambing dititipkan di Masjid Agung Al-Azhar pada tahun ini. Protokol kesehatan ketat juga diterapkan pada penyembelihan hewan di Masjid Al-Azhar. Selain hanya membolehkan panitia saja dan satu perwakilan sohibul kurban yang hadir, tempat penyembelih dan memotong daging juga dibedakan. Hal ini dilakukan untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Untuk pendistribusian hewan kurban ini atau daging kurban ini, kita tidak membuka pembagian di sekitar Masjid Al-Azhar, tapi kami bekerja sama dengan panitia-panitia yang kami tunjuk di Jabodetabek. Karena masih PPKM darurat, pemotongan hewan kurban pun ditentukan di RPH atau masjid yang sudah diizinkan. Lalu bagaimana protokol kesehatan saat pemotongan kurban? Kita sapa Bayu Pradana di Masjid Al-Azhar dan Nadia Raisa di RPH Dharma Jaya. Kita ke Bayu terlebih dahulu. Selamat siang Bayu, seperti apa pemotongan kurban di masjid? Apakah sesuai dengan protokol kesehatan? Ya, sampai saat ini masih berlangsung, Wilson dan juga pemirsa, yaitu pemotongan hewan kurban, penyembelihan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar yang berada di Jakarta Selatan ini. Bersama juru kamera Muhammad Firmansyah, kita sama-sama melihat seperti apa berlangsungnya penyembelihan hewan kurban sampai siang ini. Memang Masjid Agung Al-Azhar ini sangat berusaha untuk menerapkan protokol kesehatan ini guna untuk menjaga keamanan dan juga menjaga kesehatan baik dari sohibul kurban maupun juga panitia yang melakukan penyembelihan hewan kurban. Di antaranya yaitu dengan melakukan swab tes terlebih dahulu kepada panitia yang menyembelih hewan kurban sebelum akhirnya pada hari tasyrik pertama ini atau hari kedua Idul Adha dilakukan penyembelihan hewan kurban. Ini juga mendukung aturan PPKM yang sesuai dengan aturan, yaitu harus melakukan penyembelihan di hari tasyrik ataupun hari kedua selesai Idul Adha. Dan juga memang aturan lain yang diterapkan di Masjid Al-Azhar ini diantaranya yaitu dengan hanya memperbolehkan paling tidak satu orang sohibul kurban untuk hadir ke sini jika memang ingin menyaksikan. Selain itu juga di Masjid Agung Al-Azhar ini juga memisahkan dibanding dari tahun-tahun lain, memisahkan yaitu lokasi baik penyembelihan dan juga penyincangan daging. Di mana yang Anda lihat ini yang berada di belakang saya ini adalah lokasi untuk penyembelihan. Ini adalah penyembelihan kambing, sementara untuk penyembelihan sapi juga berbeda lagi tempatnya, di mana dari dua lokasi ini diguna dipisahkan agar panitia penyembelih ini bisa menjaga jarak satu sama lain. Dan tentunya di masa PPKM darurat ini juga disarankan untuk beribadah kurban, diantaranya yaitu anjurannya untuk mengkurbankan dengan menitipkan di rumah potong hewan atau RPH. Sudah ada rekan Nadia Raisa di sana di RPH Dharma Jaya Cakung. Silakan Nadia Raisa dengan informasi Anda. Terima kasih Bayu. Ya pemirsa, menurut informasi yang kami dapatkan memang terjadi peningkatan penitipan pemotongan hewan kurban di RPH Dharma Jaya Cakung ini sebesar 30%. Dan untuk layanan mandiri sendiri sejauh ini sudah ada 290 ekor sapi yang dikurbankan dan jumlah ini masih akan terus bertambah hingga Jumat mendatang. Untuk hari ini sendiri ada 120 ekor sapi yang akan disembelih dan di sini merupakan tempat sapi-sapi tersebut yang akan dikurbankan, tetapi untuk pemotongannya memang tidak dilakukan di sini. Mereka akan digiring ke rumah potong dan lokasi tersebut itu juga sudah disterilkan terlebih dahulu tentunya. Dan penyembelihan sapi juga dimulai dari pukul 2 dini hari tadi, di mana ada 130 personil yang terlibat. Mereka harus melakukan swab test terlebih dahulu. Selain itu dalam proses penyembelihannya mereka harus menggunakan apron, sarung tangan dan juga masker. Memang dalam penyembelihannya itu sesuai dengan ajaran agama, tetapi untuk pemotongan
bagian-bagian dari sapi tersebut menggunakan mesin dan alat-alat yang dipakai juga telah disterilkan terlebih dahulu. Proses penyembelihan hewan kurban ini dimulai dari hari ini hingga Jumat mendatang, dan hal ini sudah sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dalam rangka regulasi PPKM darurat, sehingga memang penyembelihan hewan kurban dilakukan 1 hari setelah Hari Raya Idul Adha. Dan ini pun untuk menghindari kerumunan, tetapi untuk mereka yang berkurban, mereka tetap dapat menyaksikan secara virtual. Nantinya sapi-sapi ini akan didistribusikan ke masjid-masjid ataupun ke tempat-tempat yang telah diminta oleh customer. Ya, kembali ke studio, Wilson. Nadia Raisa dan Bayu Pradana, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.